Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena ya. Untuk jilid 4D ya, yang tema 9 kayaknya negeriku. Untuk latihan dari subtema 3 ya, latihan subtema 3. Oke, latihan soal subtema 3. Jadi kemarin sudah kita bahas untuk tema 9 untuk latihan soal dari subtema 1, subtema 2 dan sekarang subtema 3. Mungkin bisa dilihat di playlist ya. Pembahasan dari buku Bu Pena untuk kelas 4. Oke, langsung saja kita menuju ke soal ya. Yang pertama ini muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Berikut yang bukan tahapan sebelum melakukan wawancara adalah. Di sini bisa kita lihat ya tahapan dalam melakukan wawancara ya. Terutama tadi pertanyaan adalah sebelum wawancara, ada menentukan narasumber, kemudian menentukan waktu dan tempat wawancara, dan yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Oke, dari pertanyaan ini ada jelas ya, berarti yang bukan merupakan tahapan sebelum melakukan wawancara adalah yang A, menyusun pertanyaan. Ini jelas sebelum kita melakukan wawancara kita harus menyusun pertanyaan, menentukan narasumber ya, menentukan topik wawancara. Kemudian yang D ini meringkas jawaban menjadi laporan. Ini bukan ya, karena kita belum melakukan wawancara, tentunya tidak ada jawaban yang akan kita ringkas. Lanjut ke nomor 2. Topik yang tepat untuk mewawancarai polisi hutan adalah, nah ini polisi hutan, tentunya topik yang paling sesuai adalah kita lihat A, bencana banjir yang melanda Jakarta. Ini kurang ya, kurang sesuai. Penyakit menular saat musim hujan, ini juga kurang sesuai karena hubungannya dengan hutan ya. Kemudian yang C, penebangan hutan jati secara liar, lah ini bisa masuk. Yang D, kebakaran di kawasan pertokoan. Nah ini yang ada hubungannya dengan hutan secara langsung adalah yang C, maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang C ya, karena berhubungan dengan hutan. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan cuplikan wawancara berikut. Edu: selamat pagi Pak Dokter, nama saya Edu. Saya ingin mewawancarai Pak Dokter terkait vaksinasi di perumahan kami. Dokter: iya Dek Edu, silahkan. Kemudian Edu: apa vaksin yang diberikan saat ini Dok? Dokter: lah kira-kira jawaban wawancara yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah, nah ini ada pertanyaan dari Edu, apa vaksin yang diberikan saat ini Dok? Ini pertanyaan kepada dokter ya, Pak Dokter terkait dengan vaksin. Kira-kira jawabannya, karena pertanyaan apa vaksin, maka jawabannya paling tepat adalah, berarti jawabannya adalah nama vaksin ya, karena banyak sekali anak-anak. Nah kurang. Yang B, vaksin BCG, yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit TBC lah ini ya, karena vaksin apa coba. Kemudian yang C, seluruh data penerima vaksin, nah juga bukan. Kemudian yang D, kita lihat sudah sejak 1 tahun yang lalu. Ini pertanyaannya kapan, bukan apa ya. Maka jawaban untuk nomor 3 yang paling tepat adalah yang B ya, vaksin BCG. Karena apa nama vaksin, intinya itu yang diberikan saat ini Dok. Nah, vaksin BCG yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit TBC. Lanjut ke soal nomor 4. Narasumber yang tepat untuk diwawancarai mengenai cara mengajar yang baik di kelas adalah, nah, tentunya di sini yang sering terkait dengan
kelas ya. Jadi yang di dalam kelas tentunya ada guru dan ada siswa, tetapi yang paling tepat untuk diwawancarai mengenai cara mengajar, nah yang mengajar adalah guru ya, bukan siswa. Berarti yang tepat adalah guru kelas atau guru ya, bisa aja, karena yang sering di kelas ada guru kelas, mungkin bisa dijawab guru kelas. Oke, ini sudah coba saya tuliskan. Untuk yang nomor 4 jawabannya adalah guru kelas. Lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan 3 contoh pertanyaan yang sesuai untuk mewawancarai nelayan yang memanfaatkan panas matahari dalam mengeringkan ikan ya. Jadi kita akan mewawancarai seorang nelayan yang memanfaatkan panas matahari dalam mengeringkan ikan ya. Ini diminta 3 contoh. Ini sudah saya coba jawab, ada 5 contoh pertanyaan ya. Nanti bisa dipilih 3 ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Sudah berapa lama Bapak memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan ikan? Dan pertanyaan yang kedua yang bisa kita buat, peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengeringkan ikan? Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan ikan? Ya, ini tentu saja yang terkait dengan pemanfaatan ya. Kemudian yang nomor 4, bagaimana ciri ikan yang sudah benar-benar kering? Dan yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan mengeringkan ikan memanfaatkan panas matahari? Ya, ini mungkin dari 5 pertanyaan yang sudah saya buat, bisa dipilih 3 ya, 3 diantaranya. Oke, itu tadi untuk muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita menuju ke muatan IPA KD 3.5. Contoh bentuk penghematan energi adalah, berarti contoh hemat energi itu bentuknya seperti apa? A. Membuat tas sekolah dari koran bekas. B. Membuat kolase dari daun-daun kering. C. Menghasilkan biogas dari kotoran hewan ternak. Dan D. Mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan panel surya. Oke, jawabannya adalah mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan panel surya ya, karena panas matahari itu merupakan salah satu energi alternatif yang sangat banyak sekali ya. Lanjut ke soal nomor 2. Alat pada gambar di samping memanfaatkan energi alternatif, yaitu energi lah. Kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar panel surya ya, panel surya, ada kata-kata surya berarti matahari, maka dia memanfaatkan energi matahari ya, panas matahari diubah menjadi energi listrik. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga angin adalah. Oke, untuk nomor 3, perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga angin adalah dari energi gerak menjadi energi listrik ya. Jadi kincir angin itu beroperasi dengan mengubah energi kinetik atau energi gerak di angin menjadi energi listrik, karena dia bekerja menggunakan baling-baling yang menggerakkan rotor ketika angin bertiup ya. Jadi ada angin bertiup, maka rotor tersebut akan bergerak atau berputar. Lah, rotor ini akan terhubung ke poros utama yang memutar generator untuk menciptakan listrik ya. Jadi akan memutar generator sehingga terciptalah arus listrik tersebut. Nah, jadi jawaban untuk nomor 3 adalah kincir angin itu mengubah energi kinetik atau energi gerak menjadi energi listrik. Lanjut ke soal nomor 4. Sumber energi alternatif yang merupakan energi panas yaitu
titik-titik dan titik-titik. Energi alternatif yang merupakan energi panas, yaitu di sini sudah saya coba, yaitu matahari dan panas bumi ya. Energi alternatif yang merupakan energi panas yaitu energi matahari dan energi panas bumi ya, itu digunakan sebagai energi alternatif. Lanjut ke soal nomor 5 ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar, nah, udah dikasih penjelasan, ada uap panas bumi ya itu ya. Jadi adalah asap yang keluar dari uap panas bumi. Apakah gambar di atas termasuk sumber energi alternatif? Jawabannya tentu saja ya. Jelaskanlah di sini. Karena merupakan energi yang terbarukan atau dapat diperbarui ya, yang dapat digunakan sebagai sumber energi konvensional dari bahan bakar fosil ya. Jadi dapat menggantikan minyak bumi ini sebagai bahan bakar konvensional ya, dari bahan bakar fosil ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika iya, tuliskan pemanfaatan energi tersebut bagi manusia. Pemanfaatan bagi manusia yang jelas ini bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik dalam bentuk PLTPB. Apa itu PLTPB? Pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Jadi pemanfaatannya bagi manusia adalah dapat digunakan sebagai PLTPB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Seperti kita ketahui bahwa letak geologis Indonesia itu pada pertemuan rangkaian pegunungan Sirkum Mediteran dan juga Sirkum Pasifik, dan pada pertemuan dua patahan tektonik yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Nah, lokasi ini yang membuat Indonesia memiliki potensi besar, yaitu potensi energi alternatif dari panas bumi ya. Jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB ini memanfaatkan panas dari gunung berapi untuk memanaskan uap air yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin generator pembangkit listrik ya. Itu mungkin sedikit penjelasan mengenai PLTPB ya. Oke, demikian tadi untuk pembahasan latihan soal subtema 3 untuk muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Untuk muatan selanjutnya yaitu IPS, PKN dan SPDB, ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Mungkin yang belum subscribe, supaya tidak ketinggalan bisa subscribe terlebih dahulu ya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena jawaban di sini sudah saya coba untuk memberikan jawaban yang terbaik, tetapi mungkin karena ini bukanlah jawaban yang eksak atau pasti, mungkin ada jawaban yang lain, tetapi tentulah itu juga sama-sama benar ya. Jadi mungkin jawabannya tidak hanya satu dari pertanyaan ini tadi. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.